Pelabuhan dan bandar udara merupakan pintu masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan barang. Semakin banyaknya alat angkut, orang, dan barang yang melalui pelabuhan dan bandara akan menimbulkan transmisi penularan penyakit, khususnya penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dapat mengganggu ketahanan kesehatan di suatu negara. Untuk itu, perlu peran kantor kesehatan pelabuhan sebagai unit pelaksana teknis dalam melakukan cegah tangkal keluar masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Probolinggo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. KKP Kelas 2 Probolinggo adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandara. Saya selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Probolinggo senantiasa konsisten dan fokus dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terutama dalam melaksanakan upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara, yakni di pelabuhan, bandar udara, di wilayah kerja KKP Probolinggo. Sesuai tugas pokok dan fungsi KKP, kami melakukan kegiatan utama antara lain kekarantinaan kesehatan, surveillance epidemiologi, pelayanan kesehatan termasuk vaksinasi internasional, pengendalian risiko lingkungan, dan pelayanan administratif lainnya. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kami meningkatkan upaya detek dan respon melalui pelacakan atau tracing dan tracking, kemudian pemeriksaan atau testing, dan penata laksanaan atau treatment dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Selain kegiatan tersebut, kami juga terlibat dalam pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat pelabuhan khususnya dan masyarakat umum lainnya. Harapan kami melalui profil ini kiranya dapat memberikan gambaran yang jelas dan memadai terkait upaya dan kegiatan dalam memberikan pelayanan oleh KKP Kelas 2 Probolinggo. Terima kasih. Pemeriksaan kapal. Penggunaan jasa atau agen kapal melaporkan adanya kedatangan kapal kepada KKP, tepatnya kepada Koordinator Substansi PKSE. Halo, Assalamualaikum Pak Pardi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jumali. Iya, selamat pagi Bapak. Nggih. Ya, mau menginformasikan rencana kedatangan kapal kami, Pak. Oh, nggih, siap Pak. Melakukan rapat penyandaran antara pihak terkait. Sebelum berangkat, seorang perwira jaga melakukan briefing kepada petugas boarding agar tugas dilakukan sesuai SOP. Petugas boarding terdiri dari substansi PKSE, PRL, dan UKLW. Persiapan penggunaan APD. Petugas berangkat menuju kapal. Melakukan pemeriksaan kesehatan para awak kapal. Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen kapal. Pemeriksaan kelengkapan obat-obatan dan P3K. Pemeriksaan terhadap sanitasi kapal, faktor-faktor resiko lingkungan, makanan, dan minuman. Jika semua pemeriksaan berjalan dengan baik, petugas akan memberikan COP, Certificate of Pertiq. Penyerahan HB, Health Book, dan PHQC, Port Health Quarantine Clearance, kepada agen kapal.
Silakan. Oke, si kecilnya mau terbang pakai PCR ya. Ya. Iya. Silakan diambil, selamat jalan. Survei jentik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan survei jentik nyamuk di RT 6 ya. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita mulai dengan rumah 1, rumah ini dulu, nanti kita berjalan di rumah berikutnya. Petugas melakukan pemeriksaan pada seluruh kontainer air luar dan dalam ruangan. Kemudian menghitung jumlah kontainer dan jumlah bangunan yang ditemukan jentik nyamuk. Dilakukan pengendalian jika house index perimeter lebih dari 0. Fogging. Jika hasil survei nyamuk tinggi, maka akan dilakukan upaya pengendalian dengan cara fogging. Pengukuran kepadatan lalat. Petugas melakukan pengukuran menggunakan fly grill di TPS, menghitung jumlah lalat yang hinggap pada fly grill setiap 1 menit pada 10 titik pengukuran. Menghitung indeks kepadatan lalat. Menentukan tindakan pengendalian jika kepadatan lalat tinggi. Pemasangan perangkap tikus. Pemasangan perangkap tikus dilakukan untuk survei kepadatan tikus serta pengendalian vektor binatang penular penyakit. Pengawasan sarana penyediaan air bersih. Setelah meminta izin kepada pengelola SPAB, petugas melakukan pemeriksaan sampel air dan melakukan penilaian sesuai formulir pemeriksaan. Menyampaikan hasil rekomendasi ketidaksesuaian dan melakukan klorinasi SPAB. Pengawasan hygiene dan sanitasi gedung atau bangunan. Petugas meminta izin kepada pengelola melakukan pengukuran cahaya dan kebisingan, melakukan penilaian sesuai formulir pemeriksaan, menyampaikan hasil rekomendasi ketidaksesuaian. Pengamanan makanan dan minuman. Petugas meminta izin kepada pengelola TPP, melakukan penilaian sesuai formulir pemeriksaan, melakukan pemeriksaan sampel makanan atau minuman, menyampaikan hasil rekomendasi ketidaksesuaian. Pelayanan vaksinasi COVID-19. Peserta datang, mencuci tangan dan cek suhu.
Peserta mengisi form screening dan form persetujuan tindakan yang sudah disediakan. Peserta dilakukan screening oleh dokter sebelum dilakukan vaksinasi. Jika peserta dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, maka dilanjutkan untuk vaksinasi. Jika peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, maka tidak dilanjutkan untuk vaksinasi. Setelah vaksinasi, peserta dilakukan observasi selama 15 menit. Petugas menyerahkan kartu vaksinasi kepada peserta. Pelayanan vaksinasi meningitis. Peserta datang, mencuci tangan, cek suhu, mengisi formulir dan melakukan pendaftaran secara online melalui website Singkarkes. Peserta mencetak formulir pendaftaran online dan menyerahkan kepada petugas. Peserta dipersilahkan untuk mengantri. Petugas vaksinasi memanggil pasien sesuai nomor antrian dan dilakukan vaksinasi. Peserta dipersilahkan untuk menunggu ICV yang sedang dicetak dan ditandatangani dokter. Petugas menyerahkan ICV, International Certificate of Vaccination, kepada peserta. Pelayanan, pemeriksaan, dan pengobatan terbatas. Pasien datang, mencuci tangan, dan cek suhu. Pasien melakukan pendaftaran kepada petugas dan diberikan nomor antrian. Petugas menyiapkan rekam medis pasien. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. Dokter melakukan pemeriksaan sesuai keluhan dan menginstruksikan untuk pemeriksaan laboratorium terbatas jika diperlukan. Pasien menerima resep obat dan menyerahkan kepada petugas asisten apoteker untuk disiapkan. Petugas menyerahkan obat kepada pasien.
Probolinggo.